Oke guys, jadi kali ini kita akan melanjutkan podcast yang kemarin, di minggu kemarin ya lebih tepatnya. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, anjay. Yaitu, siapa boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Devi Firmanda Agustin. Devi Firmanda Agustin. Iya. Oke. Kuliah di mana, Dev? Di Unsap, Oh, di Unsap. Kelasnya? kelas 3A. Oh, sekelas kita ya. Iya. Oh, Baru pantesan, sadar ya? pantesan Baru sadar. sering lihat di kelas. Oh, ternyata sekelas ya. Oke. Iya. Jadi untuk podcast kali ini kita mau bahas apa nih? Kayaknya kita mau bahas tentang algoritma Bruce and Salah. apa sih? Jadi kali ini kita akan membahas tentang algoritma branch and Bound. bound, Bound. benar. Atau kita singkat aja lah sebagai algoritma BNB. Ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa itu algoritma BNB. Jadi algoritma BNB atau branch and bound ini dia itu ya yang namanya algoritma kan dia memecahkan masalah. Ya. Nah, si algoritma BNB ini tuh dia memecahkan masalahnya itu misal dalam suatu pencarian dia akan membagi data yang mau dicari, misalnya ada sekumpulan data, Ya. nanti dia tuh akan membagi jadi beberapa kelompok. Nah, setelah dibagi jadi beberapa kelompok itu, kelompok-kelompok yang tidak terlalu relevan dengan apa yang dicari dia akan dieliminasi. Jadi biar menseleksi lagi kelompoknya jadi semakin kecil untuk mendapatkan apa yang dicari. Iya. Kayak gitu. Nah, untuk algoritma sendiri di zaman seperti sekarang ya, algoritma itu sangat penting. Kenapa coba penting? Karena di zaman teknologi seperti sekarang kayak algoritma kan pemecahan masalah. Iya. Dia tuh kayak contohnya misal dalam ketika kita memesan Gojek lah ya, Iya. atau sponsor sensor nih. Yang misalnya ojek online lah ya. Ketika memesan, maka dengan algoritma dia akan mencari driver yang paling dekat dengan lokasi kita. Iya, betul. Dan Dan itu cuma salah satu contoh dari seberapa pentingnya algoritma. Begitu ya, karena namanya teknologi kan banyak masalah ya, pasti ya kan? Yang namanya masalah harus ada solusi. solusi. Nah, disitulah pentingnya algoritma. Yoi. Dan kalau dari pandangan narasumber kita, Devi sendiri, Ya. kalau secara umum Mm-mm. apa sih algoritma branch and bound menurut Devi? Menurut saya sih ya, kalau pengetahuan saya secara umum itu BNB itu bisa mencari ya kayak tadi kan, bisa mencari solusi yang paling optimal untuk Ya, mencari betul. yaitu terus dari berbagai masalah. Nah, aku tuh mau ngasih bayangan aja sedikit nih tentang BNB itu. Misalkan sepertinya kita itu ingin mencari, Iya, ada notif ya, diabaikan saja ya. maaf Lanjut ya saja. ini soalnya Maaf karena orang terkenal, orang penting, ya. maaf banget. Boleh rada di silent dulu saat ini. Boleh sebentar. Nah, cakep. Nah, saya kan mau ngasih satu bayangan nih tentang biar apa ya? Biar kebayang aja ya. Kan kamu teh mau tahu secara umumnya ya. Nah, aku teh mau ngasih bayangan biar lebih paham aja. Misalkan kan kita itu ingin mencari jalan terpendek nih, misalkan dari sebuah aplikasi kita mau bepergian kan kayak yang tadi. Nah, misalkan kita tuh bisa menggunakan BNB ini. Nah, misalkan dari jalan yang terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah peta. Nah, algoritma BNB ini akan membagi masalah yang menjadi submasalah yang lebih kecil. Jadi dibagi-bagi gitu Ya, ya. yang dibagi-bagi itu. Jadi kecil. Nah, kemudian itu kan memberikan batasan atas atau bawah yang seperti solusi dari setiap submasalah atau
bounding ya kayak gitu. Ya itu batasan itu. Ya, nah eh, kemudian dengan cara ini tuh kita tuh bisa mengeliminasikan yang mana yang paling dekat kan kita mau ke salah satu tujuan misalkan ya. Nah kita itu bisa dengan apa sih dengan algoritma BNB ini kita kan bisa mengeliminasi cabang-cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi yang optimal. Nah, sehingga proses pencarian itu akan lebih cepat. Kayak gitu deh kayaknya bayangan secara umumnya ya, yang paling mudah. Jadi intinya tuh dengan BNB ini dia kalau namanya rute kan dia bercabang ya, macam-macam ya. Ada yang pertigaan, perempatan kan, segala macam. Nah, dia dengan BNB itu berarti dia menyeleksi rute ya. Dan yang terjauh itu mungkin dia yang akan dieliminasi. Jadi lebih fokus ke rute yang paling cepat. Iya, kayak gitu. I see. Lalu untuk penerapan sehari-hari kira-kira apa tuh? Tapi itu penerapan sehari-hari juga ya? Iya, itu udah kok bodoh banget ya pertanyaannya ya? Sasi hostnya. Gimana sih ini tuh? Aduh. Nah, itu bisa ya, itu kayak yang tadi itu sama aja sih. 11-12. Ada contoh lain nggak ya? Contoh lain, misalkan nih dalam pemilihan sebuah produk. Misalkan nih algoritma ini tuh dapat digunakan untuk mencari produk dengan harga yang terbaik. Misalkan bisa atau fitur-fitur yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan itu tuh bisa termasuk ke dalam algoritma BNB. Jadi dia tuh meluas banget ya sebenarnya. Gak cuman rute lah atau kayak pemilihan apa tadi ojek online lah, terus makanan kan. Ya intinya dia bisa diterapkan mungkin hampir dalam setiap masalah ya. Dengan cara menyeleksi bagian-bagian yang kurang relevan dengan bagian-bagian yang lebih penting. Oke. Nah, sekarang kan kita lagi ngebahas algoritma ya. Kalau tadi kan algoritma BNB. Nah, sedangkan dari algoritma sendiri itu apa sih jenis-jenisnya? Sebutin ini aja deh. Kayak jenis-jenisnya aja tanpa perlu menjelaskan lebih detail. Biar penonton juga lebih paham algoritma itu sebenarnya ada lumayan banyak juga ya bermacam-macam gitu. Di sini sih aku bisa nyebutin beberapa aja ya, mungkin ada deep first search. Itu ya DFS. Nah, yang kedua itu ada broad first search. Itu DFS. Ya, nah itulah pokoknya. Nah, yang ketiga ada search. Dan untuk yang keempat mungkin bisa disebut apa ya? Bis first search. Aduh, saya tuh gak bisa bahasa Inggris ya. Oh, boleh dilihat banget. Biar saya bacain aja. Boleh ini. Apa tuh namanya? Best first search, guys. Best first search. Itu ya, mohon maaf ya, guys. Ya, intinya algoritma itu bermacam-macam ya. Enggak satu ya. Iya. Oh, silakan kalau haus boleh diminum, sudah saya sediakan ya. Boleh. Atau lagi puasa? Oh, enggak. Sekarang hari hari apa sekarang? Kamis. Oh, takutnya lagi puasa Senin Kamis. Enggak ya? Enggak. Minum dulu ya, haus. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, gini susah ya, tolong. Oh, boleh. Tolong banget, saya gak bisa buka botol. Cowok idaman, guys. Silakan. Terima kasih. Gimana, segar? Kayaknya lebih enak yang manis-manis ya. Iya ya. Daripada yang kayak gini. Siapa ya yang nyediainnya ya? Wah, lebih enak yang manis-manis. Aduh. Bentar ya. Apa tadi sampai mana kita? Algoritma. Oh, macam-macam ya? Iya, jenis-jenisnya. I see. Sebelumnya, aku pengen nanya nih tentang studi kasusnya nih. Karena ya kalau kita sebagai mahasiswa pasti nggak jauh dari yang namanya studi kasus ya. Iya, betul banget. Nah, untuk studi kasus dalam algoritma BNB apa aja tuh? Kira-kira apa tuh?
Mungkin ya hampir sama juga kayak tadi, kayak yang pertama, tapi ini lebih beda dikit deh Oke, kayaknya. oke. Ini udah ada studi kasus tentang optimasi rute kendaraan untuk pengiriman barang. Kayak gitu. Itu kayak sama aja sih kayak tadi, cuma ada bedanya juga sedikit. Cuma beda ini aja ya, beda jenisnya aja ya. Iya, Tapi kalau secara fungsinya sama ya aja sama sih. aja kayak gitu. Kayak gitu. Mengeliminasi ya Iya, tidak terlalu relevan. iya, itu sama aja. Nah, yang namanya masalah kan, yaitu pasti ada tantangannya lah. Iya. Ya namanya juga kita hidup kan, pasti nggak lepas dari tantangan. Iya, pasti ada aja. Ada aja tantangannya. Iya. Dan untuk algoritma BNB sendiri, kira-kira tantangannya apa tuh? Tantangan gimana maksudnya? Nah, jadi misalnya kalau dia kan membagi menjadi beberapa kelompok lah ya, bisa Iya. disebut kayak gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan datanya itu ada banyak banget, nah itu kan bisa jadi masalah ya. Yang Iya. sebelumnya mungkin bisa dibagi jadi 3 sampai 5 kelompok, Iya. tapi karena banyak banget itu bisa mungkin puluhan atau ratusan ya kan. Itu jadi masalah kan sebenarnya. Iya. Nah, itu gimana tuh solusinya kalau misalkan kayak gitu? Nah, misalkan nih kita tuh ada masalah. Ini masalahnya dari kamu apa dari saya? Masalahnya Contohnya. dari bebas deh, maunya kayak gimana? Dari saya aja deh Oke, ya. boleh. Misalkan nih Silakan. ada masalah seperti pengeksploran ruang pencarian. Nah, masalahnya itu semakin kompleksnya masalah, semakin banyak juga cabang kan tadi yang harus Iya, itu. dieksplorasi. Sehingga waktu komputasinya itu bisa sangat lama. Nah, solusinya itu bisa dengan pemilihan cabang cerdas. Nah, bisa digunakan pakai heuristik. Nah, yang kayak gitu yang baik untuk memilih cabang mana yang akan dieksplorasi. Nah, cabang dengan potensi solusi terbaik biasanya tuh diprioritaskan. Nah, bisa juga menggunakan pemangkasan cabang. Yang kayak gimana sih? Nah, pemangkasan cabang tuh seperti pembatasan ke dalam pencarian atau bisa digunakan pakai batas atas yang lebih ketat. Nah, untuk bisa memotong cabang yang tidak diinginkan kayak gitu. Itu solusi dari jadi masalah yang tadi. lebih diperketat lagi Iya. ya. Sih. Jadi kalau misalkan kelompoknya itu makin banyak, maka dia ya dengan cara yang tadi disebutin akan lebih pemangkasan diperketat cabang, lagi. iya. Oke. I see. Barangkali narasumber ada yang mau ditanyakan? Apa Atau ya? tidak ada ya? Kira-kira narasumber bisa nggak ngasih contoh yang lebih, Boleh banget. tapi pengen di lingkungan Sekolah. bukan Bukan rumah. kuliah bisa nggak sih gitu Ya. yang lebih Nah, iya biar mahasiswa bisa lebih relate kan ya. Boleh tuh. Di Bisa lingkungan. Pertanyaan buat itu saya. pertanyaan buat Kirain mau menjelaskan kamu nggak, ya. saya tuh mau ngasih pertanyaan gitu, bisa nggak gitu mas? Oke, di lingkungan kuliah ya, yang namanya algoritma BNB kan dia memecahkan masalah dengan cara membagi kelompok ya. Nah sekarang masalah di kuliah apa sih? Kayak contohnya Apa ya? kuliah itu masalahnya adalah sebenarnya masalah tuh banyak ya. Banyak, Tapi cuma ketika kita mencari dia tiba-tiba susah. hilang ya. Kalau misalkan apa ya? Masalah. Coba aku cari dulu ya. Boleh. Masalah Boleh yang ada di banget. kuliah apa? Masalah dari seorang mahasiswa. Apa ya? Menarik nih. Nah ini juga yang bikin saya suka jadi kuliah di informatika. Karena di informatika kan gak jauh dari pemecahan masalah. Iya. Itu menarik banget menurut saya. Ini bilangnya saya, aku, atau apa nih? Enaknya aku aja ya? Iya boleh, biar enak. Ya aku aja. Nah ini ada nih. Apa coba? Kayak misalnya itu tumpukan tugas. Ya. Ya. Gimana tuh caranya? Jadi
Sebentar ya. Saya Boleh, juga bingung ya, silakan. guys ya. Silakan. Tuh, Saya minum tuh dulu kan. ya. Boleh banget. Maklum saya juga masih belajar Sama kok pada saya juga. Oh iya, namanya kuliah kan biasanya dia bakal banyak tugas ya. Iya. Apalagi Kayak- sekarang. Nah, apalagi di semester mungkin pertengahan agak ke atas ya. Ya. Wah, tugasnya bakal menumpuk. Nah, si algoritma BNB ini bisa dipakai untuk memprioritaskan mana yang lebih penting. Kayak gitu loh. Jadi dari banyaknya tugas itu, karena kalau misalkan kita ngerjain dari prioritas terendah dulu, nanti keburu habis dong deadline-nya untuk Waktunya, ya. iya, untuk prioritas yang lebih tinggi. Oh, jadi kita misalkan tugas apa ya, strategi algoritma nih, deadline-nya tuh seminggu. Nah, ya. Nah, kita berarti harus kerjain yang itu dulu sebelum Kalau nggak ada deadline yang lebih cepat. Tapi kalau misalkan ada tugas lain yang deadline-nya cuma 1 hari, misalkan Ya. matematika discrete, Iya, berarti itu itu dulu. dulu. Nah, kayak gitu. iya. jadi dari banyaknya tugas itu dia akan membagi jadi beberapa kelompok. Terus Iya. yang prioritasnya paling rendah dia bakal dieliminasi. Jadi biar fokusnya ke prioritas yang lebih tinggi. Oke. Nah, paham. itu ya, widih, pintar banget gua ya. Waduh, pinter Bisa banget itu. menjelaskan ini walaupun lihat dari Gak apa-apa, belajar. iya namanya juga belajar, kita harus memanfaatkan apa ya namanya? Sosial media bukan. Bukan. Internet Nah, ya untuk belajar ya guys ya. Betul banget. Oke, kita nggak terasa udah 2 jam ya ternyata. Masya Allah. Kalau ngobrol gini tuh gak kerasa. Nggak kerasa kayak tahu-tahu udah maghrib aja. Iya. Paling sekarang aku pengen ngerangkum dulu apa yang tadi udah dibahas ya. Boleh. Tadi ya kalau dari algoritma sendiri, yaitu intinya adalah pemecahan masalah. Iya. Dan dari algoritma itu ada berbagai macam seperti yang udah disebutkan. Iya. Tapi pada bahasan kali ini kita fokus pada algoritma BNB. Iya. Nah, algoritma BNB ya tadi udah dijelasin beberapa Iya. kali, dia membagi jadi beberapa kelompok biar fokus sama fokus sama apa yang lebih penting Iya. gitu dan mengeliminasi yang enggak terlalu penting. Lalu untuk penerapan sehari-hari tadi, wah ada macam-macam. Iya, banyak Ada banget. rute. Hampir setiap ini ada Hampir pasti. setiap detik, setiap Iya, setiap kedipan jam mata. ya. Pasti ada. Kayak contohnya tadi dari rute perjalanan, Iya. terus dari Saya aja tadi ke dari sini. kuliah. Wah, Pakai itu. nah Kayak pakai itu kan? algoritma itu Iya ya. benar. Rumah di mana, Devi? Di Sumedang. Sumedang luas ya. Sumedang ada macam-macam. Di mana tuh? Di Bojong. Nah, di Bojong. Iya. Sedangkan kita itu ada di Bundaran Alam Sari. Sangat jauh kan. Iya, jadi penting untuk menerapkan algoritma BNB Iya. biar kita bisa dapat rute yang tercepat. Iya. Bayangin kalau dari Bojong Muter kamu dulu muter kalau alur dulu bisa kan? ke Bandung misal, terus ke Jakarta. Kejauhan dong. Nah, kan ya makanya penting banget kan. Iya. Jadi untuk dapetin rute paling tercepat. Dan masih banyak lagi contoh penerapan algoritma BNB dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Iya. Ya. Kurang lebih gimana? Udah puas? Puas banget. Wah, makasih banyak ya udah datang ke podcast saya. Iya. Walaupun seadanya ya, cuma ada air putih. Nanti kedepannya yang manis-manis ya. Oke, Kalau boleh. misalkan undang saya lagi. Yang di belakang layar ya, nanti tolong tim apa nih? Tim produksi. Nanti yang manis-manis. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi dan mungkin cukup sampai di situ saja buat podcast kali ini. Dan jangan lupa guys, nanti ini tuh masih episode kedua Iya. dan kita akan ada 5 episode untuk podcast tentang algoritma. Oke. Dan kita akan upload setiap episode itu setiap minggu. Jadi seminggu sekali. Tunggu aja podcast berikutnya di minggu berikutnya. Dan itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.